semua, perkenalkan nama saya Nimade Rastiti, NIM 1803 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih anjing. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Hewan Kesayangan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hewan I. Ketut Puja MKes. Nah, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai breeding anjing. Breeding atau disebut juga pemuliabiakan pada hakikatnya adalah suatu usaha manusia untuk mengawinkan dua jenis makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik lagi dalam segi anatomi dan juga sifat. Tujuan dari breeding anjing yaitu untuk yang pertama melestarikan terah atau jenisnya, yang kedua mendapatkan kualitas lebih baik yaitu memperbaiki keturunan, dan yang ketiga yaitu mendapatkan tipe anjing yang sesuai harapan atau keinginan. Dalam melakukan breeding anjing harus dilakukan dengan serius dan penuh keyakinan. Dalam breeding tidak boleh dijalankan dengan banyak pemikiran dan banyak hal yang harus diperhatikan dan dipikirkan dalam melakukan breeding pada anjing. Breeding pada anjing harus dilakukan dengan melibatkan kombinasi antara seni, sains atau pengetahuan dan juga menggunakan akal sehat yang baik. Dalam breeding terdapat 4 sistem yaitu inbreeding, line breeding, outcrossing atau crossbreeding, dan outbreeding. Inbreeding adalah perkawinan sedarah. Sistem ini tidak disarankan meski ada beberapa yang melakukan breeding ini. Yang kedua yaitu line breeding, berkembang biak di tingkat hubungan kurang intens daripada sanak, dan biasanya diarahkan untuk mempertahankan keturunan yang terkait dengan beberapa nenek moyang yang sangat berharga. Yang ketiga yaitu outcrossing atau crossbreeding, yaitu perkawinan antara jantan dan betina dengan komposisi yang berbeda untuk menghasilkan persilangan progeni dari jenis tertentu. Yang terakhir yaitu outbreeding, perkawinan dari jenis yang sama tetapi tidak memiliki hubungan yang lebih dekat dari sedikitnya 4-6 generasi. Umur yang tepat dalam memulai melakukan breeding pada anjing. Umur yang tepat untuk breeding berbeda-beda untuk setiap rasnya. Jika kita melihat syarat umur minimal kawin pada peraturan yang dibuat oleh Perkin, untuk anjing terah kecil yaitu 12 bulan, anjing terah sedang yaitu 14 bulan, dan untuk anjing terah besar yaitu 20 bulan. Jadi bagaimana menentukan umur yang tepat agar anjing dapat dikawinkan tanpa mengganggu pertumbuhannya? Yaitu untuk terah kecil dengan ukuran berat badan sampai 10 kg, minimal usia kawin yang baik adalah pada umur 1,5 tahun atau pada saat anjing mendapatkan loops atau haid yang ketiga. Selanjutnya, terah sedang atau medium dengan berat badan antara 10 kg sampai 25 kg, minimal usia kawin yang baik adalah pada umur 2 tahun atau pada saat anjing mendapatkan loops yang keempat. Sedangkan untuk anjing yang terah besar dengan berat badan di atas 25 kg, sebaiknya dikawinkan pada saat usia minimal 3 tahun. Penentuan usia breeding di atas dengan mempertimbangkan faktor masa pertumbuhan dan faktor fisiologis sang anjing. Beberapa faktor yang menyebabkan anjing harus dilakukan breeding. Yang pertama yaitu faktor penyakit. Anjing betina harus pernah dikawinkan dan mempunyai anak minimal 1 kali dalam seumur hidupnya untuk mencegah penyakit kanker rahim atau kanker mamai atau kelenjar susu. Jika tidak mau untuk membreeding anjing betina, sebaiknya dilakukan dengan operasi pengangkatan rahim atau sterilisasi di usia muda atau sebelum anjing betina mendapatkan haid yang pertama. Yang kedua yaitu penerus keturunan. Umur anjing tidak sepanjang umur manusia. Umumnya, orang ingin mendapatkan anjing pengganti bila kelak anjingnya mati. Biasanya, kita menginginkan anjing pengganti yang sifatnya dan fisiknya sama untuk mendekati dengan anjing sebelumnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas. Biasanya dilakukan oleh seorang breeder yang ingin menghasilkan keturunan yang lebih baik lagi dalam segi anatomi dan sifat. Anjing betina yang memiliki anatomi dan sifat yang baik akan dikawinkan dengan anjing jantan yang mempunyai anatomi dan fisik yang lebih baik dari anjing betina untuk mendapatkan dan menyempurnakan anatomi dan fisik dari sang induk. Hal ini dilakukan terus-menerus dan tidak akan pernah terhenti untuk menghasilkan anjing yang berkualitas tinggi. Hal yang harus dipahami sebelum melakukan breeding anjing yaitu ada 3, yaitu standard breed, yang kedua genetik, dan yang ketiga struktur atau locomotion atau daya penggerak dan pendorong. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai standard breed dalam melakukan pemilihan anjing, yaitu harus memahami dan menafsirkan standar ras FCI. Yang kedua, memiliki anjing yang paling sehat dan standar yang baik di dunia. Yang ketiga, memiliki warna, lapisan atau mantel, dan temperamen yang baik.
Selanjutnya yaitu mengetahui pemahaman mengenai genetik, seperti mengetahui bagaimana suatu karakteristik ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Mengetahui mengapa beberapa karakteristik muncul dari generasi ke generasi, sementara karakteristik yang lain menghilang. Selanjutnya, harus terus-menerus menguji mekanisme hereditas atau pewarisan sifat dalam struktur genetika. Dan untuk yang terakhir yaitu memahami struktur dan locomotion atau daya penggerak atau pendorong. Struktur dan locomotion atau daya penggerak atau pendorong berjalan bersama dan berkesinambungan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Struktur dan locomotion merupakan dua hal yang penting bagi breeder dan juri. Breeder dan juri mengetahui mengenai bagaimana cara menilai kulit dan bulu anjing yang baik. Hal yang harus dimiliki oleh calon breeder sebelum melakukan breeding atau pemuliabiakan anjing yaitu: yang pertama, memiliki ketertarikan. Seorang breeder harus memiliki ketertarikan pada kegiatan breeding atau pemuliabiakan anjing. Yang kedua, pengetahuan. Seorang breeder harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai cara melakukan breeding atau pemuliabiakan anjing yang baik dan benar. Yang ketiga, waktu dan tenaga. Seorang breeder harus rela dalam meluangkan waktu dan tenaganya untuk fokus dalam melakukan breeding atau pemuliaan anjing. Baik, sekian penjelasan saya mengenai cara memilih anjing. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.